Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Ikhlas yang tergolong pada surat Makkiyah. Surat ini disebut dengan Al-Ikhlas karena mengandung tauhid, pengkhususan ibadah hanya kepada Allah semata. Sehingga orang yang membaca dan merenungkannya berarti telah mengikhlaskan agamanya untuk Allah semata. Atau karena Allah mengikhlaskan, mengkhususkan surat ini darinya hanya berisi nama-nama dan sifat-sifatnya saja tanpa ada penjelasan lainnya. Adapun sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah pertanyaan orang-orang kafir tentang Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis an Ubay bin Ka'ab annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbaka fa'anzalallah qul huwallahu ahad Allahus samad. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan nasab Rabbmu, nasab Tuhanmu kepada kami. Maka Allah menurunkan qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah pahalanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Darda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi laylatin thuluthal Qur'an. Qalu, wa kayfa yaqra'u thuluthal Qur'an? Qala, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'an. Dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apakah seseorang dari kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana seseorang mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Beliau bersabda, qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pun menjelaskan makna sebanding sepertiga Al-Quran adalah bahwa kandungan Al-Quran ada 3 bagian. Yang pertama berisi hukum-hukum, yang kedua janji dan ancaman, dan yang ketiga nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Dan surat ini semuanya berisi tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan yang kedua, orang yang mencintai surat ini, maka Allah pun mencintainya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang laki-laki untuk memimpin sekelompok pasukan. Ketika mengimami sholat, dia biasa membaca di dalam sholat jamaah mereka, lalu menutup dengan qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Ketika mereka telah kembali, mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kehati-hatian mereka yang begitu kuat terhadap hal yang tidak diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun berkata, tanyalah dia, kenapa dia melakukannya? Lalu mereka bertanya kepadanya, faqal li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Dia menjawab, karena surat ini merupakan sifat Ar-Rahman, yaitu sifat Allah yang Maha Pemurah, dan aku suka membacanya. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruh annallaha yuhibbuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Ini merupakan sebuah persetujuan dan pengikraran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perbuatannya,
Dan ini menjadi dalil atas kebolehan perbuatan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pun pernah membantah dan mengingkari beberapa perbuatan sahabat yang tidak diajarkan oleh beliau cara atau kaifiat beramalnya. Seperti sahabat yang sholat malam terus-menerus tanpa tidur, yang puasa terus tanpa berbuka, dan yang tidak menikah karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tercetus dari lisan beliau, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Ingat, niat yang baik saja tidak cukup, akan tetapi butuh kesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadisnya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami ajarkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dan sekarang kita akan membahas tafsir surat ini. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Yaitu Esa dalam ketauhidan kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar. Katakanlah wahai Rasul, dialah Allah yang esa dengan uluhiyah, rububiyah, asma dan sifatnya. Tidak ada satupun yang menyekutuinya dalam perkara-perkara itu. Dan pada ayat yang kedua, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Maka tidak boleh bagi kita untuk menyelewengkan doa atau permohonan kita kepada selain Allah, baik kepada berhala, jin, kuburan para wali, pohon keramat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta. Serta karena hanya Allah yang dapat memberikan kebaikan maupun keburukan kepada kita, dan doa kita kepadanya termasuk bentuk penjagaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kamu ingin meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan jika kamu ingin memohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu, untuk dirimu. Wa in ijtama'u an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk menimpakan suatu kemudaratan, bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan dapat menimpakan kemudaratan tersebut kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Kemudian pada ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat ini membantah keyakinan kaum musyrikin yang menyatakan jin dan malaikat anak-anak Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 100, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dan kemudian Allah bantah keyakinan orang-orang musyrik ini
keyakinan orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Allah mempunyai anak dengan logika biologis agar terbuka akal mereka. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 101. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Dan Allah telah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah memerangi mereka, melaknat mereka. Bagaimana mungkin mereka sampai berpaling? Dan kemudian pada ayat yang terakhir, Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah telah berkata, tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ringkasan tafsir surat Al-Ikhlas. Semoga dapat memberikan kita petunjuk untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan penuh keikhlasan hanya untuknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.